Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna biha biibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun jami'in, muslimina wal muslimat, mustami'ina wal mustami'at rahimakumullah. Yang saya hormati semua hadirin wal hadirat, sesepuh yang disepuhkan di tempat ini, mohon maaf sebesar-besarnya tidak bisa menyebutkan nama panjenengan satu persatu karena saya tidak paham, tidak tahu, namun tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat dan takdim kami kepada antum-antum sekalian. Pertama dan paling utama kita ucapkan bersama kalimat tahmid bersama alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan kalimat tahmid ini Allah subhanahu wa ta'ala ridha kepada kita. Allah menambahkan kesehatan, rizki yang sempurna kepada kita. Kehidupan kita di dunia sakinah, mawaddah wa rahmah. Di akhirat sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita, uswatun hasanah bagi kita, yakni Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Besar harapan mudah-mudahan Nabi Muhammad mengakui kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan Nabi Muhammad menolong kita nanti di hari mahsyar. Mudah-mudahan Nabi Muhammad memandang kita dengan pandangan rahmat nanti di hari kiamat, amin ya rabbal alamin. Pak Bu rahimakumullah, sampun kenal sama saya? Alhamdulillah dah kenal. Kalau dikenal nanti takut dicatat nama saya. Pernah lagi? Beneran lagi? Astagfirullah. Pak Bu, nama saya ini tidak asing insyaallah bagi sampean. Nama saya asli ya, yang asli dari orang tua Nawardi. Kalau dari orang tua pakai Nawardi. Namun saya ketika ada di pondok, sudah mondok di sana, di pondok kami di Madura namanya Najmul Ulum. Di situ ada sebagian guru saya di waktu itu mengajar tafsir. Selayaknya namanya yang N dirubah jadi M, Mawardi Bu, tapi bukan Mawardi. Kenapa demikian? Kalau pakai N saya tidak tahu artinya, tapi kalau pakai M artinya tahu. Boten bukan Mawar. Artinya jangan dihilangkan ya. Kata orang mengaji nahwu, ilmu nahwu di dalam pondok pesantren itu istilahnya ada nahwu sorof. Kata guru saya, dalam ilmu nahwu ada namanya sighat muntahal jumu. Sighat muntahal jumu ini penggabungan dua kata menjadi satu. Ini malah kok bahas nama ini ya Pak. Tak apa-apa gitu. Mawardi ini ternyata berasal dari dua kata. Yang pertama ma'un, artinya air. Yang kedua wardi. Wardi ini mawar, betul kata panjenengan.
Jadi kalau maurud ini jadi disatukan jadi ilmu dalam ilmu nahwunya, artinya kalau disingkat yang maun dan warti tadi kalau disatukan jadi mawarti. Jadi artinya ya air mawar. Untuk hal ini saya kalau di KTP di ijazah pakai pemberian orang tua mawarti. Tapi panggilan pakai mawarti. Karena karena saya sama-sama menghargai orang tua saya hargai, guru saya juga saya hargai. Adil loh? Adil. Wis sampun bangku Dan saya dari Madura, Pak. Bu. Madura Tulen nih. Jadi semisal nanti bahasa saya dah halus, mohon maaf. Bahasa saya agak tak nyambung sama panjenengan, mohon maaf. Karena logatnya memang beda dengan panjenengan. Dari kecil pakai bahasa asli kok ke sini pakai bahasa Indonesia ya. Bahkan saya bingung tadi sama Bapak saya Pak Agus diminta ngisi ke sini. Waduh, jemaahnya orang Jawa. Masa nanti saya pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Madura panjenengan enggak paham. Ya toh? Anjir. Pakai bahasa Jawa saya enggak paham, Pak. Anggir. Dikit-dikit. Akhirnya saya pakai bahasa Indo. Jadi kalau nanti nadanya pas, mohon maaf sebesar-besarnya. Sampun Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafana bi ulumi wa madana bi asrarihi wa anwarihi wa bikum fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pak Bu rahimakumullah, saya tidak bisa melanjutkan yang biasa dilanjutkan pembahasan yang di sini. Kenapa demikian? Biar nyambung dengan yang biasa ngisi. Kalau saya lanjutkan nanti takut tidak nyambung. Oleh karena itu saya di sini juga bawa kitab fikih. Ini namanya kitab fikih Safinatun Najah. Safinatun Najah. Sama dua ini juga Safinatun Najah, tapi yang menyarai beda-beda. Yang pertama yang menyarai Syekh Nawawi Banten. Yang kedua yang di sini Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Jadi satu kitab tapi penyarahnya dua orang. Yang saya ingin sampaikan pada kepanjenengan hari ini, malam ini ada 3 hal. 3 hal ini Pak sering disebutkan di awal, baik di dalam kitab ataupun di dalam pidato-pidato, baik di dalam Al-Quran dan lain sebagainya. 3 hal yang sering disebut di awal, disampaikan di awal ini. Yang pertama apa? Bismillahirrahmanirrahim. Di mana-mana, kitab manapun, buku apa saja, pasti yang disebut pertama, ditulis pertama Bismillah. Mau makan pasti, mau turu, wah sudah bisa bahasa Jawa ini. Mau turu ini. Mau tedung nggak sama duranya Bu? Kalau turu itu di sana tedung atau asaren. Di sini apa Bu? Saren gitu. Saren. Di sana itu kalau yang sehari-hari tedung Pak. Tapi kalau ketingkatan kiai dan sebagainya asaren. Ada yang lebih halus lagi abungoh. Kata pertama yang sering disebutkan di dalam kitab, khususnya kitab Safinatun Najah, Riyadhus Shalihin dan kitab-kitab yang lain, bahkan Al-Quran, pasti yang disebut pertama kali, ditulis pertama kali adalah Bismillah. Mau turu ya Bismillah. Kata yang kedua pasti setelah menyebutkan Bismillah pasti Alhamdulillah.
Nah, tidak mungkin sampai setelah makan pasti baca bismillah. Tidak, pasti baca alhamdulillah. Yang kedua itu. Yang ketiga nanti yang sering disebutkan di kitab-kitab yang ketiga, sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tiga kata ini, Pak, saya lihat di kitab manapun pasti disebut. Bismillah, alhamdulillah, sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah tiga disebut ini, pasti kalau ingin ada tambahan yang lain. Mungkin ditambahin la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiga kalimat ini. Tiga kalimat ini bukan hanya disebutkan, ditulis di Al-Quran dan di kitab, akan tapi ketika ada muballigh, kiai dan sebagainya, pasti di awal pidatonya basmalah, setelah itu alhamdulillah, setelah itu sholawat. Hatta khutbah di sholat Jumat, kalau pasti yang pertama basmalah, alhamdulillah, kemudian salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirun rahimakumullah. Tiga hal ini kenapa kok di semua kitab, di buku dan lain sebagainya, karangan apa saja pasti menyebutkan tiga hal ini. Kenapa? Alasan yang pertama, khususnya yang ada di kitab Safinatun Najah di sini, kenapa Kiai Musonif pertama kali yang ditulis basmalah? Ternyata rahasianya banyak. Yang pertama, Kiai Musonif mengawali kitabnya dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Pertama, mutabarrikan, musta'inan. Pertama karena mencari barokah. Apa-apa kalau diawali dengan basmalah, insya Allah barokah. Mau turu barokah, mau makan kalau diawali basmalah barokah. Kumpul sama istri kalau diawali basmalah, insya Allah barokah. Bu, tanyain, Bapak baca bismillah atau tidak kalau turu? Batin, wah angin batin. Dah hafal berarti. Basmalah jangan lupa. Kenapa? Banyak barokahnya. Yang kedua, musta'inan, mencari, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sesuatu itu diawali dengan basmalah, sadar bahwasanya yang berikan pertolongan semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kenapa basmalah dicatat, ditulis di awal, di karangan, di kitab? Kenapa? Bahkan dalam Al-Quran. Yang ketiga, iktidaan bi kitabillahil aziz. Karena mengikuti Alkitab, karena mengikuti kitab yang mulia, yaitu Al-Quran. Coba sambian pandang Al-Quran, mulai dari pertama sampai terakhir, awalannya kira-kira basmalah apa tidak? Basmalah. Al-Fatihah yang disebut pertama apa? Basmalah. Al-Ikhlas yang disebut pertama apa? Basmalah. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas pasti diawali dengan basmalah. Panjenengan ketika ingin mengerjakan hal-hal yang baik, jangan lupa diawali dengan basmalah, agar barokah, manfaat, agar mengikuti Al-Quranul Karim. Nah, apakah Al-Quran diawali dengan basmalah? Jelas. Kata siapa? Ada hadis yang menjelaskan seperti ini. Anna awwalu ma katabahul qalamu bismillahirrahmanirrahim. Maaf. Anna ma katabahul qalamu, anna awwala ma katabahul qalamu ana tawwabu wa ana tubu ala man taaba fa huwa fi sakil arsy. Hadis menyatakan seperti ini. Sesungguhnya pertama yang ditulis oleh kolam, Allah Ta'ala ini Pak punya kolam. Apa kolam? Pulpen.
Pulpen ini ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat, menulis apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Salah satunya pertama yang ditulis oleh kolam ini adalah lafaz anat tawwabu wa ana atubu manta. Apa artinya? Saya zat Tuhan yang paling banyak menerima tobatnya hamba. Dan saya menerima tobatnya orang-orang yang bertaubat. Nah, anat tawwab ini kan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Basmalah juga nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditulis pertama kali oleh kolam berarti nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama halnya dengan Al-Quran. Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditulis pertama kali di dalam Al-Quran adalah basmalah. Kapan penulisan Al-Quran yang diawali dengan basmalah? Satu, ketika ada di Lauh Mahfuz. Ketika ada di Lauh Mahfuz, yang ditulis pertama oleh kolam adalah basmalah. Kalau tidak ketika ada di Lauh Mahfuz, dua, atau wa ba'da fi ja'au ba'da jam'ihi wa tartibihi fil mushaf. Atau ketika Al-Quran tersebut dikumpulkan, disusun sehingga berbentuk mushaf, berbentuk Al-Quran. Kalau ketika sudah berbentuk mushaf dan tersusun dan tersusun, maka setiap awal surahnya pasti diawali dengan basmalah. Tak tanyain panjenengan, Bu, Ibu, Al-Quran itu surahnya ada berapa, Bu? 600 114 surah. 114 surah ini yang diawali basmalah semua apa tidak? Tidak semua, yaitu yang tidak diawali satu, yaitu surah At-Taubah. Nah, semuanya selain surah At-Taubah pasti diawali dengan basmalah, kecuali surah At-Taubah. Makanya Quran cetakan dulu pasti di pinggirnya ada a'udzu bi'izzatillahi wa ya. A'udzu bi'izzatillahi dan seterusnya. Kenapa? Karena di situ tidak ada basmalahnya. Ada yang mengatakan di situ kenapa tidak ada basmalahnya dulu ketika turunnya surah At-Taubah itu dalam keadaan perang dan sebagainya. Basmalah dijadikan rujukan di dalam kitab Safinatun Najah agar diawali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat, kenapa di dalam kitab Safinah dan sebagainya Imam Nawawi menyebutkan pertama kali yang ditulis dengan bacaan basmalah? Yang ketiga, amalan imtisalan wa ita'atan li amrihi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita, Pak, kalau mengerjakan hal-hal yang baik harus diawali dengan basmalah? Karena kita mengikuti perintah dan taat kepada perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma katabahu al-qalam bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا كَتَبْتُمْ كِتَابًا فَاكْتُبُوهَا أَوَّلَهُ وَهِيَ مِفْتَاحُ كُلِّ كِتَابٍ أُنْزِلَ." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya pertama kali yang ditulis oleh kalam adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kalian menulis kitab, menulis buku, membuat karangan kayak kiai-kiai, ulama-ulama dan sebagainya, banyak karangannya, atau sambil buat tesis dan lain sebagainya, buat surat pengumuman dan sebagainya, jangan lupa diawali dengan tulisan Bismillah. Ketika sudah ditulis basmalah tersebut, jangan lupa dibaca. Ada kisah yang menarik. Di Madura ini, Pak, di Pamekasan ada pondok besar. Bahkan santrinya bukan hanya 1.000, 7.000-an. Dan ini sudah terkenal di Malaysia, sudah mempunyai hubungan baik dengan Malaysia.
ada satu pengasuhnya namanya Raden Kiai Thohir Zain. Beliau ini melakukan satu hal yang kecil tapi nilainya besar. Apa? Serpihan-serpihan, sobekan kitab-kitab kecil yang berserakan di asrama, yang sudah tidak dihiraukan sama santri-santri karena sudah berjatuhan di tanah, beliau diambil, dikumpulkan. Salah satunya basmalah. Dikumpulkan. Ketika dikumpulkan, ketahuan sama abahnya. Lalu abahnya bilang, "Nak, apa yang kau kerjakan? Mengumpulkan serpihan kitab, termasuk basmalah yang dikumpulkan." Abahnya berkata, "Kamu akan jadi orang yang baik. Kamu akan menjadi orang yang yang dicontoh oleh orang lain. Kamu akan menjadi orang yang berpengaruh kepada orang yang lain." Betul. Tapi sekarang sudah wafat kemarin pas bersamaan dengan corona kemarin. Ini bentuknya basmalah itu banyak barokahnya. Panjenengan jangan sampai lupa ketika mengawali hal-hal yang baik harus diawali dengan bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kata yang pertama sudah selesai, yaitu yang namanya Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang apa khasiatnya basmalah ini? Apa kekhususan yang ada di dalam lafaz basmalah yang kecil ini, yang hanya beberapa kata ini disebutkan dalam kitab ini? Wa min khawasiha idza talaha syahsun indan naumi ihda wa ishrina marratan amanatil kallailatu minasyaitani wa amana baituhu minasyariqati wa amana min mautil fujati wa ghairi dzalika minal balaya. Afadahu Ahmad Al-Sawi. Pak Bu rahimakumullah, orang yang sering membaca basmalah pas mau tidur, kata kitab sini, kalau ada orang baca basmalah mau tidur, berapa jumlahnya? 21 kali. Berapa Bu? 21 kali. Kira-kira lama apa sebentar 21 kali? Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Yang sulit, yang lama apanya? Orangnya nanti yang sulit tidak ngamalkan. Nah. Orang yang membaca basmalah 21 kali ini hendak mau tidur panjenengan, yang akan didapatkan banyak. Yang pertama, orang itu di malam itu dari dia tidur sampai mau bangun nanti selamat dari yang namanya syaitan. Sambian mimpinya ada mimpi dikejar sapi. Ada yang mimpi dikejar sapi. Ya. Mimpinya sambian tak ketemu sama nenek sambian baca basmalah biar aman sambian, aman dari syaitan, dengan catatan dibaca sebanyak 21 kali. Yang khusus punya wudu dan tidak punya wudu ini dibaca. Punya wudu apalagi tidak apa-apa, punya wudu dan tidak punya wudu tidak apa-apa dibaca ini 21 kali. Orang yang baca ini yang kedua akan mendapatkan kekhususannya basmalah yang kedua, yaitu rumahnya panjenengan selamat dari pencurian. Kata siapa? Bukan kata saya, Pak. Kata ini, kata kita yang di sini. Kok bisa? Berarti panjenengan pasrah penuh, tawakal penuh sampean kepada Allah Subhanahu wa taala ketika hendak tidur. Semuanya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumahnya selamat dari maling. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan, amin ya rabbal alamin. Hanya 21 kali. Tidak lama ini. Mungkin tidak sampai 5 menit kalau hanya 22. Kalau hanya 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim dan sebagainya. Tapi niatnya niat yang api, yang baik. Tidak boleh niat yang macam-macam.
Gimana? Langsung lillahi ta'ala. Sudah niatnya lillahi ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, orang yang membaca 21 kali basmalah hendak tidur akan aman dari mati mendadak. Aman, selamat dari mati mendadak. Banyak tuh zaman ini tuh. Banyak. Kemarin saya nengok di berita itu loh. Tapi di sini ada seorang perempuan lagi apa ya? Di acara itu, Pak. Mohon maaf ya. Lagi joget-joget itu loh. Nah, ternyata overdosis, meninggal seketika itu. Mendadak. Na'udzubillah. Ada lagi kemarin di kampung saya ini. Tidur malam. Mau tidur tuh masih cerita sama anak-anaknya. Sama saudaranya masih cerita, ketawa-ketawa. Delalah pas paginya, kodak keluar dari kamarnya sampai matahari keluar. Pas ditengok sudah matinya mendadak. Na'udzubillah. Ingin selamat dari mati mendadak, baca basmalah 21 kali. Bukan kata saya, kata kita ini. Saya apa ini? Tidak ada bedanya kok ini dengan orang-orang yang tidak baik. Ya, insya Allah kalau panjenengan istiqomah mengamalkan ini, khasiat-khasiat daripada basmalah didapatkan oleh panjenengan. Bukan hanya dari 3 bahaya ini, dari bahaya-bahaya yang lain akan diselamatkan ketika orang tersebut mengamalkan hendak tidur basmalah 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Gus Ali Gandrong ya? Ya Pak Ki. Mana Gus Ali Gandrong? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Itu kan. Nah, ya, bismillah, amalkan bismillahirrahmanirrahim. Masih berkaitan dengan basmalah. Oh ini sudah mana Pak? Lanjut apa nih? Bu, lanjut apa ini Bu? Yakin Bu? Beneran lah? Sebentar lagi selesai, insyaallah. Yang ketiga, masalah basmalah ini. Kenapa di dalam kitab-kitab disebutkan pertama kali juga basmalah? Karena mengikuti, mengamalkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Kullu amrin dibali la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahu abtar. Fahu ajdan, fahu aqta. Kata Nabi, setiap perkara yang penting menurut syariat, yang baik menurut syariat, yang dianggap penting menurut syariat, baik menurut syariat, tidak diawali dengan basmalah, maka perkara tersebut abtar, aqta, ajdad, tercela, terputus. Maknanya bagaimana? Sedikit barokahnya. Tidur tidak diawali basmalah, barokahnya sedikit. Makan tidak diawali dengan basmalah, maka barokahnya sedikit. Kumpul sama keluarga tidak diawali dengan basmalah, sedikit. Nanti anak mana-mana. Ya toh, kalau ingin anaknya sambil barokah dan sebagainya, awalin dengan bismillahirrahmanirrahim. Ajdam. Apa ajdam? Tercela. Ajdam ini dalam bahasa lain, dalam bahasa orang-orang dulu terkenal dengan penyakit judan. Di sini pernah mendengar penyakit judan? Betul ya. Judan ini bahasa Arab. Nah, disebutkan di sini judan ini penyakit Pak. Bahkan salah satu guru saya menyebutkan dalam keterangan, kata beliau hadis ketika Nabi Muhammad berkata, kata beliau, ketika kamu bertemu dengan orang yang punya penyakit judan ini, disuruh lari seperti hanya kamu lari dari singa. Tak bacakan judam ini apa? Orang yang kena musibah dengan kena penyakit judam ini, illatun yahmarru minhal atwu summa yaswaddu summa yatasaqqafu summa yatanassaru a'adanahu minha.
Judul ini Pak, penyakit yang anggota badan itu jadi merah. Anggota badan ini pertama ketika kepanasan, ketika kena matahari, anggota badan jadi merah. Nah, setelah merah nanti menjadi hitam. Setelah menjadi hitam, kemudian dia tersakok, apa? Terpecah-pecah. Anggota ini pecah-pecah, dagingnya pecah-pecah. Setelah pecah-pecah, dia tanasar. Apa itu? Berjatuhan. Dagingnya berjatuhan. Dulu guru saya ketika ngaji mengatakan seperti ini. Orang yang terkena judel diantaranya ngumpul sama istrinya dalam keadaan haid. Na'udzubillah. Jadi ketika istri kita lagi haid, jangan. Akan terkena penyakit ini. Na'udzubillah. Jadi ketika kena panas itu badannya akan jadi merah. Kemudian hitam. Kemudian akan terpecah-pecah sedikit. Setelah itu pada akhirnya jatuhan sedikit demi sedikit. Na'udzubillah. Nah, inilah keistimewaan. Kenapa? Alhamdulillah, bismillah disebutkan pertama kali oleh kiai-kiai, oleh orang-orang kiai-kiai yang mengarang bahkan membuat karang kitab dan sebagainya, disebut pertama kali Bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir, dari ini bisa disimpulkan bahwasanya hukum orang membaca basmalah itu ada 5. Panjenengan baca basmalah sehari semalam hukumnya berapa? Ada 5. Yang pertama, hukumnya wajib. Wajib orang itu membaca basmalah. Di mana? Kama fis shalah. Di dalam sholat, hukum baca basmalah hukumnya wajib. Membacanya ya. Nah, membaca hukumnya wajib. Masalah jahar dan beda lagi. Masalah jahar dan sir beda lagi. Nah, di dalam sholat hukum baca basmalah adalah wajib. Apalagi menurut imam kita, Imam Syafi'i. Yang kedua, hukumnya haram. Baca basmalah Pak, ini hukumnya haram. Yang kedua, kapan? Jika dibaca ke perkara yang haram. Apa contohnya? Homer. Sampean mau minum Homer? Haram di bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, ciu Pak ya. Ciu, baca basmalah. Haram. Pokoknya semua benda yang zatnya memang betul-betul haram dibacain basmalah, tujuannya untuk ke benda tersebut secara zatnya memang haram, maka dibacain basmalah hukumnya haram. Ciu zatnya haram. Mohon maaf, kotoran sapi secara zat memang haram. Maka tidak boleh dibacain basmalah. Kalau bersih-bersih kandang sapi gimana? Yang haram kandangnya apa anunya? Kotorannya itu. Kalau tujuannya ke kotorannya ya tidak boleh. Kalau kotornya ke bersihkan itunya tidak. Kedua haram. Yang ketiga sunnah. Sunnah ini jika dibaca atas kullu amrin dibalin ay halun yuhtamu bi syar'an. Apa? Setiap perkara yang dianggap penting oleh syariat, dianggap baik oleh syariat, maka diawali dengan basmalah, hukumnya sunnah. Apa contohnya? Makan. Penting tidak? Penting menurut syariat. Dan lain sebagainya, minum, tidur dan sebagainya. Merokok, apakah termasuk yang mana? Ayo, ada yang merokok di sini? Ya, tidak apa-apa. Baca basmalah tidak, Pak? Jangan baca basmalah sampean, Pak. Malah baca basmalah ambil rokoknya bismillahirrahmanirrahim, jangan. Iya. Apakah masuk yang mana kalau merokok baca basmalah? Apa yang wajib, apa yang haram, apa yang sunnah? Tengok sik marinya. Setelah ini yang ketiga, yang keempat apa yang ketiga? Yang keempat Pak ya. Yang sunnah tadi hukumnya seperti wudu, mengarang kitab dan lain sebagainya. Intinya hal-hal yang baik kalau diawali dengan basmalah hukumnya sunnah. Basmalah dibaca ke perkara yang dianggap penting oleh syariat itu hukumnya sunnah.
Yang keempat wal karaha. Apa karaha? Makruh. Baca basmalah yang keempat hukumnya makruh. Kapan? Jika dibaca atas perkara yang makruh. Apa contohnya? Dulu ketika saya ngaji, beliau guru saya untuk yang makruh ini contohnya mengambil rokok. Rokok ketika baca basmalah ketika mau rokok hukumnya makruh. Guru saya mengambil kayak itu. Nah, berarti kalau merokok jangan baca bismillah. Ya, apakah ada manfaatnya merokok? Merokok ada manfaatnya tidak? Ayo, siapa yang merokok ini? ada. Nah. Masalah rokok ini dulu saya belum mondok lagi madrasah kalau kayak ini TPA Pak ya. Saya masuk di TPA itu kebetulan di situ ada guru saya yang lagi tugas di sekolah saya itu mendatangkan guru tugas dari Pondok Baholil Bangkalan datangkan ke sana. Adalah pembahasannya kena sama rokok ini. Beliau ini bertanya seperti ini, rokok itu manfaat tidak? Itu. Saya tidak ada. Saya jawab gitu. Malah beliau ini cerita seperti ini. Ada orang perokok toh, rokok malam rokok, apalagi setelah makan ya Pak ya. Oh bagus, tambah kopi. Beliau seperti ini, bercerita seperti ini. Rokok itu tidak ada manfaatnya karena ditanyain. Ada orang merokok. Akhirnya ketika sering merokoknya dia kena batuk-batuk toh. Batuk-batuk. Delalah suatu saat malam, waktu malam kan dari saking kena penyakit batuk-batuknya tadi itu, ada orang yang ingin zalim ke rumahnya. Apa? Mau mencuri. Kebetulan dia agak kaya. Gimana? Pencurinya datang toh. Akhirnya yang bapak yang perokok tadi itu loh, yang kena penyakit batuk-batuk itu. Ketika mau masuk mencurinya, bapaknya biasa batuk. Karena sudah tidak kuat napasnya. Akhirnya pencurinya punya pikir, loh, orang tuanya, tuan rumahnya kok bangun ini? Itu dah. Dengar batuknya orang bapak tanya lagi tidur itu, padahal bapaknya tidak sadar karena kesakitan, bukan di luar tahu kalau ada maling, tidak. Malah malingnya mendengar batuknya tadi yang akan mencuri lari tidak jadi mencuri, dikirain tuan rumahnya bangun. Berkat apa itu? Berkat rokok batuk-batuk tadi. Nah itu. Berarti kalau dilihat dari ini ada juga segi manfaatnya. Tapi kiai kita juga banyak yang rokok loh. Ya dah. Ada. Iya. Dulu saya juga merokok Pak, merokok. Dulu pernah merokok ini. Lanjut Bu, cerita rokok ini. Dulu saya juga merokok Pak. Ceritanya gini. Dulu saya di pondok ini ditugaskan 2 kali, 2 tahun. Tahun pertama ke lembaga lain, 2 tahun selanjutnya ke lembaga selanjutnya, 2 tahun. Di lembaga ini setiap minggu dijatah rokok. Rokoknya bukan yang jelek-jelek, LA, kelas mil, Surya. Dah diambil mengerti, ya toh. Ganteng-ganteng rokoknya bagus-bagus. Akhirnya rokok saya. Rokok selama 1 tahun itu rokok. Setelah kembali ke pondok, usaha berhenti. Caranya makan permen. Waktunya merokok, dah usah rokok ganti permen. Lama kelamaan, alhamdulillah sampai sekarang tidak merokok lagi. Karena kenapa? Sudah ada yang mau marahi di rumah. Ya toh. Rokok ketahuan Pak. Sambian kalau tidak merokok, pas merokok ketahuan sama bojonya sambian. Ini bau rokok ini. Kembali ke ini, bahwasanya hukum daripada basmalah ada 5. Yang pertama wajib, yang kedua haram, yang ketiga sunnah, yang keempat makruh. Apa makruh? Contohnya yaitu seperti tadi rokok, yang kalau yang ada di sini contohnya
kanadri ma yukrahu nadruhu, seperti melihat sesuatu yang dimakruhkan. Aurat kita kalau dilihat orang lain haram apa betul? Haram. Kalau dilihat sendiri, ayo, aurat kita auratnya kita ini kalau dilihat orang lain haram apa tidak? Haram. Kalau dilihat sendiri, haram apa makruh? Nah, lihat auratnya sampean, baca basmalah misalnya, nah, tidak boleh. Makruh sadatnya. Yang terakhir yaitu ibahah. Apa ibahah? Mubah. Boleh membaca basmalah. Kapan? Jika dibaca atas perkara-perkara yang mubah, yang dimana perkara mubah tersebut di hadapan syariat tidak ada kemuliaannya. Contohnya memindah-mindah barang, baca basmalah. Itu hukumnya mubah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. 3 hal yang sering disebutkan di awal khususnya di dalam kitab. Yang pertama apa? Bismillah. Yang kedua alhamdulillah. Yang ketiga salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama sudah selesai, kedua belum, ketiga belum. Gimana ini? Tutup saja ya. Ini kalau dilanjutkan tidak selesai, Bu. Tidak apa-apa ya. Kita tutup saja karena sudah agak lama. Tidak apa-apa, Pak ya. Kita lanjutkan besok-besok saja kalau ada kesempatan. Insya Allah kita bisa dipertemukan kembali. Intinya amalkan ilmu yang bisa diamalkan yang saya sampaikan. Kalau ada benarnya murni dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salahnya murni dari kelalaian pribadi saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Ingat sebelum tidur kita nanti disunahkan baca basmalah sebanyak 21 kali. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi hidayah wa taufiq wal hidayah wa inayhi wa ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.